Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali anak-anak hebat. Kali ini Bu Ika akan mengajak kalian belajar materi matematika tentang operasi hitung pecahan, perkalian dan pembagian pecahan. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, ini adalah tali rafia. Tali rafia ini banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya, tali rafia ini akan dibuat untuk mengikat kardus. Simak penjelasan berikut ini. Materi pada pertemuan kali ini membahas tentang perkalian dan pembagian pecahan. Coba perhatikan benda yang berikut ini. Benda apakah anak-anak ini? Ya, benar. Ini adalah tali rafia. Tali rafia ini banyak bermanfaat bagi kehidupan manusia sehari-hari. Salah satu contohnya, tali rafia ini akan digunakan Lina untuk mengikat kardus. Lina mempunyai tali rafia yang panjangnya 5 meter dan 3/5 bagian dari tali tersebut dipakai untuk mengikat kardus. Berapa panjang tali rafia yang digunakan untuk mengikat kardus? Anak-anak, coba perhatikan langkah-langkah pembelajaran berikut ini agar membantu Lina untuk bisa memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Fase ke-1, memahami masalah. Siswa diminta untuk memahami masalah kontekstual dalam permasalahan Lina. Fase yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual. Anak-anak menyelesaikan masalah kontekstual dengan caranya sendiri dan guru mengamati dan mengontrol aktivitas anak-anak. Fase ketiga, membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Anak-anak diajak untuk membandingkan dan mendiskusikan jawaban dari masalah yang telah dialami Lina. Diselesaikan dengan teman sekelompok, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelas. Fase keempat, menarik kesimpulan. Siswa setelah menyelesaikan permasalahan dan membandingkan permasalahan tersebut, siswa mengambil kesimpulan sehingga diperoleh suatu rumusan konsep, prinsip atau prosedur dari permasalahan Lina. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke fase yang pertama, yaitu memahami masalah. Masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari ini terjadi pada Lina mempunyai tali rafia yang panjangnya 5 meter. 3/5 bagian dari tali tersebut akan dipakai untuk mengikat kardus. Berapa panjang tali rafia yang akan digunakan Lina untuk mengikat kardus? Fase yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual. Tali dibagi menjadi 5 bagian, yaitu berdasar penyebut dari pecahan yang digunakan dan menentukan 3/5 bagiannya serta menetapkan hasilnya yaitu 3 meter. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut. Di sini ada tali rafia yang panjangnya 5 meter. Dari panjang tali rafia 5 meter ini, kita akan bagi sama panjang yang ukuran tiap panjangnya yaitu 1 meter. 0 ke 1 meter, 1 ke 2 meter, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5 meter, sehingga didapatkan 5 bagian panjang setiap tali yang ukurannya 1 meter. 0 ke 1 meter mempunyai nilai 1/5 bagian, 0 ke 2 meter mempunyai nilai 2/5 bagian, dan 0 ke 3 meter mempunyai nilai 3/5 bagian. Untuk berikutnya,
kita akan membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Tali yang tadi ada panjang 5 meter, kita bagi menjadi 5 bagian sama panjang, yaitu berdasar penyebut dari pecahan yang digunakan dan menentukan 3/5 bagiannya. Setelah itu kita menggunakan ukuran panjang tali yang memiliki 1/5 bagian, 2/5 bagian, dan mempunyai nilai 3/5 bagian. Sehingga didapatkan kalimat matematikanya yang ditulis 3/5 dikali 5 sama dengan 3. 3 kali 5/5 sama dengan 15/5. 15/5 artinya 15 dibagi 5 yang hasilnya sama dengan 3. Sedangkan 5 kali 3/5 sama dengan 5 kali 3/5 sama dengan 15/5. 15/5 artinya 15 dibagi 5 sama dengan 3. Jadi 3/5 dikali 5 sama dengan 5 kali 3/5 yang hasilnya sama-sama 3. Langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Dari permasalahan yang tadi Lina sudah sampaikan, berapa panjang tali rafia yang digunakan untuk mengikat kardus? Jadi, panjang tali rafia yang digunakan adalah 3 meter. Setelah kesimpulan hasil dari tali rafia yang panjangnya 3 meter, kita akan menyimpulkan bahwa perkalian pecahan biasa hasilnya dapat diperoleh dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Perhatikan gambar berikut ini. Ada balok pecahan yang terbagi menjadi 6. Dari 6 bagian balok pecahan akan diambil 2 bagian yang diarsir. Pada bagian baris horizontal, daerah yang diarsir merupakan bentuk pecahan 2/3. 2 dari 3 bagian pecahan. Sedangkan pada bagian kolom vertikal yang tegak, daerah yang diarsir merupakan bentuk pecahan 1/2. Dari 2 bagian pecahan yang diarsir 1 bagian, mempunyai nilai 1/2. Luas daerah yang diwarnai merupakan hasil kali dari 2/3 dan 1/2. Luas daerah yang diwarnai adalah 2/6 dari seluruh bagian gambar. Jadi, 2/3 kali 1/2 sama dengan 2/6. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa pembilang dan penyebut hasil perkalian merupakan hasil kali pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Akan didapatkan rumus sebagai berikut. A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Perkalian merupakan penjumlahan berulang. Perkalian bilangan bulat dengan pecahan sama dengan penjumlahan berulang pecahan sebanyak bilangan bulat yang dikalikan. Perhatikan gambar berikut ini. 3 kali 1/4 sama dengan 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Karena penyebutnya sudah sama, pembilang kita boleh langsung jumlahkan. 1 tambah 1 tambah 1 dan menghasilkan nilai 3/4. Perhatikan gambar di samping, di situ adalah gambar dari perkalian yang berulang. Perhatikan benda yang berikut ini. Ya, ini adalah kue tart. Kue tart ini sering kalian jumpai pada saat kalian berulang tahun. Ibu kalian akan menyiapkan kue tart ini untuk hadiah kalian ulang tahun. Sebelum membuat kue tart ini, ibu kalian akan menyiapkan bahan-bahannya. Untuk tahu besarnya jumlah bahan-bahan yang dibutuhkan ibu, mari kita simak penjelasan berikut ini. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya, ibu akan menjelaskan mengenai pembagian pecahan.
Nah, di sini ada sebuah gambar, yaitu gambar kue tart. Dalam kehidupan sehari-hari kalian, pasti kalian akan merayakan ulang tahun. Pada saat kalian ulang tahun, ibu kalian akan membuatkan kue tart untuk kalian. Tentunya, sebelum membuat kue tart, ibu kalian akan menyiapkan bahan-bahannya. Di sini, ibu mempunyai gula 3/4 kg yang akan dibuat kue. Setiap loyang kue memerlukan 1/2 kg gula. Berapa banyaknya kue yang dapat dibuat ibu? Kita perhatikan langkah-langkah pembelajarannya. Fase ke-1 memahami masalah. Fase yang kedua menyelesaikan masalah kontekstual. Fase yang ketiga yaitu membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Sedangkan fase keempat menyimpulkan. Untuk memahami masalah, anak-anak diajak untuk memahami permasalahan dari ibu, yaitu ibu mempunyai gula 3/4 kg yang akan dibuat kue. Setiap loyang kue memerlukan 1/2 kg gula. Berapa kue yang dapat dibuat ibu? Selanjutnya, menyelesaikan masalah kontekstual. Dari permasalahan yang ada di fase pertama, kita buat kalimat matematikanya, yaitu 3/4 dibagi 1/2. Kemudian kita melanjutkan ke fase ketiga, membandingkan dan mendiskusikan jawaban. Dari fase yang kedua, kita akan membuat gambar yang mana akan menyerupai bentuk kantong gula. Dari gambar kantong gula tersebut, kita akan menjadi 4 bagian. Dari 4 bagian, kita akan arsir 3 bagian yang mempunyai nilai 3/4 kg. Dari 3/4 kg ini akan kita bagi kembali, yaitu 1/2 kg dan sisanya 1/4 kg. Hasilnya akan didapat dari 1/2 kg gula dapat dibuat kue 1 loyang. Sedangkan yang 1/4 kg gula akan dibuat kue 1/2 loyang. Dan yang terakhir, kita melanjutkan menarik kesimpulan. Dari fase yang ketiga, kita akan bisa menarik kesimpulan bahwa 3/4 kg gula dapat dibuat kue 1/2 loyang. Dan kalimat matematikanya yaitu 3/4 dibagi 1/2 sama dengan 1/2. Diubah menjadi pecahan biasa, mempunyai nilai 3/2 yang didapat dari 2 kali 1 ditambah 1. Hasilnya 3/2. Jadi, ibu dapat membuat kue sebanyak 1/2 loyang. Pembagian adalah kebalikan dari operasi hitung perkalian. Pembagian pecahan dilakukan dengan membagi pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Apabila salah satu pembilang atau penyebutnya tidak dapat atau habis dibagi, maka digunakan perkalian silang. Berikut adalah rumus untuk mencari pembagian pecahan, yaitu A per B dibagi C per D, sama dengan A per B dikali D per C. Adapun contoh pembagian pecahan biasa, bisa kalian perhatikan dalam soal berikut. Kakak mempunyai 3/4 pita yang akan dibuat hiasan, dan setiap hiasan memerlukan 1/4 meter pita. Hiasan yang dapat dibuat kakak sebanyak, kita buat kalimat matematikanya yaitu 3/4 dibagi 1/4. Selanjutnya kita akan membuat pita sepanjang 4 potong bagian. Dari 4 potong bagian pita tersebut, kita ambil 3 bagian yang sama panjangnya, yaitu 1/4 meter. Dari 1/4 meter mempunyai nilai 1 hiasan. Di sini 1/4 meter terdiri dari 3 bagian, yang artinya menjadi 3 hiasan. Jadi, gambar
Yang ada tampak di samping menunjukkan 3 hiasan yang dapat dibuat dari 3/4 meter. Jadi 3/4 dibagi 1/4 sama dengan 3. Demikianlah penjelasan dari Ibu Ika materi tentang perkalian dan pembagian pecahan. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.